Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Trosobo yang dikasih Tuhan, salam patunggilan. Bapak Ibu, inilah hari yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk bersyukur dalam ibadah sukacita ini. Karena itu, marilah kita beribadah kepadanya dengan hati, jiwa, roh, dan akal budi kita. Allah kita selalu setia dan kasih-Nya tak pernah berakhir. Ia selalu menjaga domba-dombanya. Teristimewa mereka yang sedang terperangkap dalam badai dunia yang menderu dan menyakitkan. Jemaat, sambil berdiri, mari kita memasuki hadirat-Nya dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 85, bait yang pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana. Songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kam Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan. Dengan satu hati kita mengawali ibadah perjamuan kudus Advent ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rahmat serta anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah perjamuan kudus Advent ini tertulis dalam surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Inilah sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita. Mari kita bersama-sama sambut dengan menyanyikan PKJ 201, Sering Kutanya Pada Diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap.
Saat ini kita bersama-sama akan menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Advent. Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus atau bahasa Yunaninya parousia, yang artinya kedatangan. Maka masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Kristus. Nah, masa Advent ini menjadi hal penting yang patut diperhatikan karena masa Advent ini bisa dilihat, dihayati sebagai masa persiapan menyongsong Natal. Dan di sisi lain, Advent juga bisa dilihat, dihayati sebagai masa penantian eskatologis, yaitu kedatangan Kristus pada akhir zaman. Untuk itu, di masa Advent ini supaya keberadaan kita tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangannya, maka adalah baik ketika kita dengan hati yang tulus dan dengan rendah hati mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapannya. Untuk itu, dengan permohonan dan harapan Tuhan berkenan memberi pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengakui Tuhan akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang kami imani. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Batu Karang yang Teguh. Bapak Ibu diundang untuk berdiri.
Bagi kita semua yang telah mengakui menyesali segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, mari kita perdengarkan firman Tuhan yang menjanjikan pengampunan dosa. Yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5-6 yang demikian bunyinya. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Berbahagialah setiap kita yang berkenan untuk mengakui, menyesali segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Untuk itu, mari kita ungkapkan kebahagiaan kita dengan bersama-sama menyanyi. Dari NKB 213 kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, kita sudah ditebus olehnya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara
orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia Bapak Ibu, setiap kita yang mau membaca, merenungkan terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita pada saat ini sudah memasuki bulan Desember. Dan juga kita pada saat ini sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Itu berarti bahwa peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus itu semakin dekat. Natal sebentar lagi akan tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Natal, ketika kita berpikir tentang Natal, apa yang terbesit di pikiran panjenengan? Yang pertama kali saat kita sadar bahwa Natal itu akan segera tiba. Pikiran apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran kita? Apakah kita memikirkan, bariki Natalan berarti wayahe tuku klambi anyar. Natal meh tiba berarti sekarang kita perlu untuk menata konsep rangkaian perayaan Natal di jemaat kita. Atau terbesit, waduh iki bariki Natalan jelase urunan. Waduh iki arep Natalan jelase kudu duwe pacar anyar dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita mengingat akan Natal, seringkali pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya saat Natal hampir tiba, pikiran kita seringkali terfokus pada hal-hal yang menyangkut gebyar perayaan Natal. Dan kemudian pertanyaannya, apakah itu salah? Ya, itu tidaklah salah. Namun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sisi lain ada hal yang penting yang juga harus kita pikirkan ketika kita mendekati perayaan Natal. Yaitu apa? Yaitu pertobatan. Nah, nggak ada artinya Bapak Ibu baju kita baru, tidak ada artinya kita merayakan Natal dengan meriah, tidak ada artinya ketika jajan di rumah kita banyak saat Natal, tidak ada artinya kita menggandeng pasangan baru kalau di dalam kehidupan kita tidak ada pertobatan. Nah, karena penantian kita akan kedatangan Tuhan dalam masa Advent ini bukan hanya berfokus pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Akan tetapi sekaligus juga menunjuk pada dimensi eskatologis, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang diyakini bahwa Tuhan hadir di dunia untuk yang kedua kalinya, itu berarti akan membawa penghakiman. Itu berarti merupakan sebuah akhir
dari sejarah kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis, yaitu tokoh yang sudah sejak lama dinubuatkan untuk menjadi utusan yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan Yesus di dunia. Nah, Yohanes ini menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, inti berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah panggilan dan teguran umat Israel agar hidup dalam pembaruan untuk menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Berita yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis ini agar umat Israel bertobat. Agar umat Israel ini dapat mempersiapkan diri di dalam menyambut hadirnya Sang Mesias yang juga mereka nantikan. Nah, Markus 1 ayat 3 menyatakan ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, kesaksian Markus 1 ayat 3 tentang tugas Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan dengan meluruskan jalan bagi kedatangan Mesias tersebut merupakan rangkaian dari nubuat Nabi Yesaya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 3-4, yaitu persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Nah, ketika berbicara mengenai padang gurun Bapak Ibu itu merupakan sebagai gambaran tempat yang berbahaya, tempat yang mematikan bagi manusia. Dan itu perlu diubah menjadi jalan raya umat untuk menjumpai Allah yang sedang melawat. Karena itu lembah yang sulit dilewati itu harus ditutup. Demikian pula bukit gunung yang penuh dengan jurang harus diratakan. Sehingga apa? Agar umat manusia bisa melaluinya dengan nyaman. Nah, tentu Bapak Ibu, ungkapan padang gurun, bukit, gunung, dan jalan-jalan berlekuk adalah metamorfosa. Makna yang hendak disampaikan dari ungkapan metamorfosis ini adalah Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk memperbarui hati umat yang bengkok dan jalan hidup umat yang sesat sehingga mereka mampu menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah mereka dengan baik. Inilah berita utama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Berita yang disampaikan Yohanes untuk menyambut kedatangan Tuhan ke dunia. Nah, oleh sebab itu saat ini Bapak Ibu, mari dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan, baik dalam menyambut Natal ataupun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, seperti apa yang disampaikan, mari kita bersama-sama bertobat, sembari berupaya membangun kehidupan yang lebih baik, agar apa yang tidak baik dalam kehidupan kita, dalam perilaku, sikap kita, itu haruslah kita tinggalkan. Sing selama ini mungkin kurang sregep, ayo disregepke. Yang mungkin selama ini masih satru-satruan, bermusuhan, ayo kita berdamai. Yang selama ini selalu berpikiran negatif pada orang lain, mari kita bersama-sama belajar
untuk berpikir positif. Yang selama ini masih suka khawatir, mari kita senantiasa percaya akan kuasa Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bisa meninggalkan perilaku sikap kita yang tidak baik, ketika kita bisa memperbarui kehidupan kita, tentu ketika Tuhan hadir, keberadaan kita tidak akan bercacat di hadapannya. Untuk itu maka kita perlu sekali untuk menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita perlu bertobat. Sehingga perayaan Natal yang kita rayakan, baju baru yang kita gunakan, aneka macam jajanan yang kita suguhkan, semuanya itu tidak akan ada artinya tanpa ada pertobatan. Untuk itu, ketika pada saat ini kita bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk mengikuti perjamuan Kudus Advent, melalui perjamuan Kudus Advent ini kita diajak untuk kembali melihat, kembali merenungkan bagaimana karya yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan kita. Melalui pengorbanan tubuh dan darahnya, Tuhan telah menyelamatkan kita. Untuk itu, sudah selayaknya kita perlu bertobat. Kita perlu memperbaiki kehidupan, sikap, perilaku, tutur kata kita kepada sesama. Supaya apa? Supaya pengorbanan Kristus tidak sia-sia. Supaya Natal yang kita rayakan senantiasa bisa bermakna. Untuk itu, mari kita lakukan pesan Yohanes ini, supaya Natal betul-betul membawa sukacita bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memperhatikan satu hal yang demikian. Kita tidak lama lagi akan merayakan kedatangan Tuhan Yesus, Anak Allah, dalam perayaan Natal.
Dan tentu kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang erat hubungannya dengan perayaan Natal ini. Tetapi penting untuk kita jawab adalah sebuah pertanyaan yang demikian. Bagaimana dengan hidup dan hati kita sendiri? Apakah kita juga sudah mempersiapkannya dengan baik? Benar Bapak Ibu bahwa peristiwa Natal merupakan peristiwa yang penting bagi seluruh kehidupan umat Kristen. Tetapi perlu disadari bahwa peristiwa Natal itu tidak akan ada artinya jika tidak dihubungkan dengan peristiwa Paskah. Sebab apakah artinya kehadiran Kristus ke dunia ketika tanpa adanya pengampunan dosa? Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut Natal, marilah kita juga merayakan masa raya Advent ini dengan sebuah perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita sedang merayakan masa raya Advent melalui sebuah perjamuan kudus. Dan dalam perayaan perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur untuk memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai wujud karya Allah dalam menebus dosa kita. Oleh sebab itulah, marilah kita penuh dengan sukacita datang ke meja perjamuan seraya menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait pertama dan kelima, meski tak layak diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk melaksanakan perjamuan malam. Dan di situ Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu mencahkannya seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Maka perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Selanjutnya Tuhan Yesus bersabda, Terimalah dan layankanlah kepada yang lain. Terimalah
Terimalah dan mari kita angkat bersama-sama. Mari kita rasakan, kita hayati ketika Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Maka perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah dan makanlah semuanya. Sesudah itu, kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, mengisinya dengan anggur, seraya bersabda, inilah darahku yang telah dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Selanjutnya Tuhan Yesus bersabda, terimalah dan layankanlah kepada yang lain. Terimalah dan marilah kita angkat bersama-sama. Marilah kita hayati, kita renungkan dan kita rasakan ketika Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang telah dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Maka perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah dan minumlah semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus telah usai. Marilah kita jalani hidup kita dengan penuh rasa syukur, dengan mengingat pesan Tuhan yang demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 56. Kiranya kuasa hidup kekal beserta jemaat sekalian. Amin. Kita bersama-sama undur dari meja perjamuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya yang baik untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan dan membawa persembahan sukacita bagi Dia yang mengasihi kita. Dengan tangan kita memberi, dengan hati dan mulut kita menyanyi. Sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 20
ayat 25 yang begini bunyinya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kita nyatakan. Kita iringi persembahan kita dengan tembang syukur dari KPJ nomor 181, bait 1 dan 2, puji syukur kunjuk Gusti. Syukur kunjuk Gusti, selamat bagi kau. Datang genep ayasi, jenengan kala santok. Syukur paring pekaramu, nadyan padam doringku. Syukur dini kadang mitra, tansah anan rukun syukur dini sesekaran setiap endah ing wani. Syukur nekayan tariksa miwa suryan dadari. Syukur krana pingasisa Gusti tansah rumaksa. Awit paduka tansah nuntun lampah kawula. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Sungguh pada saat ini kami merasakan sukacita ya Bapa, oleh karena segala apa yang telah Tuhan berikan, baik kesehatan, firman, termasuk undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Sungguh ini menyukacitakan kami, dan kiranya apa yang telah kami terima boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, di tengah kesukacitaan kami teringat akan keprihatinan beberapa saudara kami yang ada di Sulawesi Tengah, yang mengalami tindak kebiadaban oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga 4 saudara kami harus mati dalam kondisi yang mengenaskan. Ya Bapak, tentu ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kami, menjadi kesedihan bagi kami. Untuk itu kami serahkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan berkenan untuk terus memberikan kekuatan. Tuhan terus senantiasa memberikan rengkuhan agar mereka bisa kuat, teguh menghadapi peristiwa yang mereka alami. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan saat ini sudah menempatkan saudara kami ini ke tempat yang indah di sisi-Mu. Untuk itu kami semua bagi orang-orang Kristen yang hidup di Indonesia, biarlah melalui peristiwa ini kami senantiasa teguh menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah peristiwa ini tidak menjadikan kami menjauh dari-Mu. Akan tetapi biarlah melalui peristiwa ini kami semakin menguatkan diri di dalam Engkau. Untuk itu
bagi seluruh gereja Tuhan dimanapun berada. Mampukan kami untuk saling bergandengan tangan, bekerja sama, agar betul-betul bisa menumbuh kembangkan kedamaian dan kesejahteraan di tengah bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Ya Bapa, demikian juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami pergumulan karena sakit penyakit, karena pekerjaan mereka, karena usaha mereka, karena pergumulan-pergumulan mereka. Kami mohon ya Bapa, Engkau pun juga menghibur mereka. Biarlah kuat kuasa-Mu boleh terus membersamai, menguatkan dan memulihkan keberadaan saudara kami, agar saudara kami tetap bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang selalu hadir dan berbuat di dalam setiap keadaan. Juga kami serahkan seluruh warga jemaat GKJW Trosobo di tengah berbagai macam dinamika kehidupannya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Engkau menumbuhkan hikmat dan kebijaksanaan agar kami bisa menata hidup kami dengan baik. Agar kami bisa memperbaiki segala perilaku, sikap, tutur kata kami di dalam kami membangun keluarga di dalam Tuhan. Agar kami semua bisa bekerja sama dengan baik untuk bersama-sama membawa jemaat Tuhan ini menjadi jemaat yang mandiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dalam masa-masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang mendidik mereka, agar mereka bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada nusa dan bangsa, juga berbakti kepada Tuhan. Juga kami berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami, khususnya di tengah menangani berbagai macam pergumulan yang ada berkaitan dengan terorisme, berkaitan dengan wabah corona, berkaitan dengan pilkada dan lain sebagainya. Mampukan ya Tuhan para pemimpin kami, wakil-wakil kami untuk senantiasa bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat sehingga apa yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang benar, mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, bukan hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Supaya bangsa dan negara kami semakin hari semakin baik, semakin sejahtera di dalam Tuhan. Juga tak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang rindu akan pasangan hidup, yang rindu akan pekerjaan, rindu akan momongan. Ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memberikan terbaik bagi mereka. Memberikan pasangan terbaik, memberikan pekerjaan terbaik, ataupun memberikan momongan terbaik. Agar saudara-saudara kami bisa merasakan kebahagiaan yang sempurna oleh karena pemberian Tuhan yang baik itu. Juga harapan kami, cita-cita kami untuk memiliki tempat ibadah. Segala upaya sudah kami lakukan. Panitia sudah bekerja keras. Warga jemaat juga senantiasa turut ambil bagian. Biarlah Tuhan Engkau terus menguatkan kami, menyemangati kami agar kami bisa mewujud nyatakan tempat ibadah yang representatif. Kami dapat menyelesaikan segala tanggung jawab kami untuk mewujudkan semuanya itu. Tentu tanpa campur tangan-Mu kami adalah lemah. Akan tetapi ketika Engkau campur tangan, Engkau pasti akan memakai kami,
menuntun kami, serta menunjukkan jalan kepada kami. Supaya segala sesuatunya bisa membawa jemaat-Mu ini ke arah yang lebih baik. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, perkenankan kami menaikkan syafaat kami secara pribadi yang demikian. Inilah ya Bapa, apa yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi harapan kami yang seutuhnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Amin. Bapak Ibu, undurlah dari hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Jagalah hati, jiwa, dan akal budi kita, supaya kita tidak bercacat dan kudus pada saat kedatangannya. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 201, bait yang pertama, Di Jalan Hidupku. Ku ada sobat yang setia.
Arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang diberikan pada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, serta menuntun jemaat sekalian agar mampu menjaga kehidupan, sehingga tetap kudus dan tak bercacat sampai waktu kedatangannya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita kita telah kita akhiri dengan peribadatan Advent di dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah yang sudah kita lakukan kerjakan di dalam peribadatan ini menjadikan kita semakin hidup, melekat, dan dekat dengan Allah saja. Kami atas nama pengurus jemaat GKJW Trosobo mengucapkan selamat memasuki Advent. Tuhan Yesus memberkati.